Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Hayati, peserta Latsar CPNS dari Hulu Sungai Tengah, Angkatan 22, Kelompok 4, NBH 40, BPSDMD Provinsi Kalimantan Selatan. Pada kesempatan kali ini, saya diberi tugas untuk membuat learning journal dari pembelajaran agenda 3, yaitu tentang manajemen ASN, pelayanan publik, dan Whole of Government atau WOG dalam melaksanakan tupoksi sejak bertugas. Manajemen ASN terdiri dari pengertian manajemen ASN, kemudian apa saja kedudukan ASN, kemudian peran ASN, selanjutnya hak dan kewajiban ASN, dan kode etik dan kode perilaku ASN. Manajemen ASN adalah pengelolaan ASN untuk menghasilkan pegawai ASN yang profesional, memiliki nilai dasar etika profesi, bebas dari intervensi politik, bebas dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. Manajemen ASN lebih menekankan kepada pengaturan profesi pegawai sehingga diharapkan agar selalu tersedia sumber daya ASN yang unggul selaras dengan perkembangan zaman. Kedudukan ASN berdasarkan jenisnya. Pegawai ASN terdiri atas ASN atau PNS dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K. Pegawai ASN berkedudukan sebagai aparatur negara yang menjalankan kebijakan yang ditetapkan oleh pimpinan instansi pemerintah serta harus bebas dari pengaruh dan intervensi semua golongan dan partai politik. Kedudukan ASN berada di pusat, daerah, dan luar negeri. Selanjutnya adalah peran ASN. Yang pertama yaitu sebagai pelaksana kebijakan publik, yaitu melaksanakan kebijakan yang dibuat oleh pejabat pembina kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Yang kedua sebagai pelayan publik, yaitu memberikan pelayanan publik yang profesional dan berkualitas. Dan yang ketiga yaitu perekat dan pemersatu bangsa, yaitu mempererat persatuan dan kesatuan NKRI. Hak dan kewajiban ASN. Hak PNS yaitu 1. Gaji, tunjangan, dan fasilitas, 2. Cuti, 3. Jaminan pensiun dan jaminan hari tua, 4. Perlindungan, 5. Pengembangan kompetensi. Kemudian hak P3K yaitu 1. Gaji dan tunjangan, 2. Cuti, 3. Perlindungan, 4. Pengembangan kompetensi. Kemudian kewajiban ASN adalah 1. Setia dan taat pada Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan pemerintah yang sah. Yang kedua, menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Yang ketiga, melaksanakan kebijakan yang dirumuskan pejabat pemerintah yang berwenang. Yang keempat, menaati ketentuan peraturan perundang-undangan. Yang kelima, melaksanakan tugas kedinasan dengan penuh pengabdian, kejujuran, kesadaran, dan tanggung jawab. Yang keenam, menunjukkan integritas dan keteladanan dalam sikap, perilaku, ucapan, dan tindakan kepada setiap orang, baik di dalam maupun di luar kedinasan. Yang ketujuh, menyimpan rahasia jabatan dan hanya dapat mengemukakan rahasia jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dan terakhir, bersedia ditempatkan di seluruh wilayah negara Kesatuan Republik Indonesia. Kode etik dan kode perilaku ASN itu ada 12, yaitu yang pertama, melaksanakan tugasnya dengan jujur, bertanggung jawab, dan berintegritas tinggi. Yang kedua, melaksanakan tugasnya dengan hormat dan disiplin. Yang ketiga, melayani dengan sikap hormat, sopan, dan tanpa tekanan. Yang keempat, melaksanakan tugasnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Yang kelima, melaksanakan tugasnya sesuai dengan perintah atasan atau pejabat yang berwenang sejauh tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan etika pemerintahan. Yang keenam, menjaga kerahasiaan yang menyangkut kebijakan. Yang ketujuh, menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggung jawab, efektif, dan efisien. Yang kedelapan, menjaga agar tidak terjadi konflik kepentingan dalam melaksanakan tugasnya. Yang kesembilan, memberikan informasi secara benar dan tidak menyesatkan kepada pihak lain yang memerlukan informasi terkait kepentingan kedinasan. Yang ke-10, tidak menyalahgunakan informasi internal
negara, tugas, status kekuasaan dan jabatannya untuk mendapat atau mencari keuntungan atau manfaat bagi diri sendiri atau untuk orang lain. Yang ke-11, memegang teguh nilai dasar ASN dan selalu menjaga reputasi dan integritas ASN. Yang ke-12, melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai disiplin pegawai ASN. Selanjutnya, pelayanan publik. Pelayanan publik menurut Lembaga Administrasi Negara adalah segala bentuk pelayanan umum yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah di pusat dan daerah dan di lingkungan BUMN atau BUMD dalam bentuk barang atau jasa baik dalam pemenuhan kebutuhan masyarakat. Kemudian, prinsip pelayanan publik yang baik untuk mewujudkan pelayanan prima adalah 1. Partisipatif, 2. Transparan, 3. Responsif, 4. Tidak diskriminatif, 5. Mudah dan murah, 6. Efektif dan efisien, 7. Aksesibel, 8. Akuntabel, 9. Berkeadilan. Kemudian selanjutnya adalah Whole of Government atau WOG, merupakan sebuah pendekatan penyelenggaraan pemerintahan yang menyatukan upaya-upaya kolaboratif pemerintah dari keseluruhan sektor dalam ruang lingkup koordinasi yang lebih luas dalam rangka mencapai tujuan pembangunan kebijakan, manajemen program, dan pelayanan publik. Kemudian manfaat WOG adalah meningkatkan efisiensi, adanya sharing informasi dan lingkungan kerja, meningkatkan daya saing, akuntabilitas serta koherensi kebijakan, menurunkan biaya, menghindari adanya duplikasi dan inkonsistensi kebijakan, serta menurunkan waktu penyelesaian layanan tertentu. Lembaga atau kementerian dapat fokus pada outcome yang tidak dapat dicapai oleh KL sektoral secara sendiri-sendiri. Implementasi WOG. Berikut ini beberapa implementasi WOG dalam perspektif kebijakan di Indonesia. Yang pertama, hakikat dasar pelayanan publik sebagaimana cita-cita yang tertuang dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Yang kedua, WOG dalam penyelenggaraan negara, adanya check and balance sistem antara lembaga eksekutif, yudikatif, dan legislatif. Yang ketiga, dalam penyelenggaraan pemerintah negara, memanfaatkan dan mendayagunakan kemampuan pemerintah, ASN, dan masyarakat, serta dana dan sumber daya yang tersedia. Kemudian yang keempat, WOG antar pemerintah daerah dan pusat. Yang kelima, ASN dan pelayanan publik. Yang keenam, WOG dalam pelayanan publik pada lingkup administrasi pemerintahan. Yang ketujuh, WOG dalam lingkup penyelenggaraan pemerintahan daerah. Kemudian penerapan tugas dalam melaksanakan tupoksi di tempat bekerja adalah yang pertama, manajemen ASN dalam melaksanakan kegiatan tentang meningkatkan implementasi nilai-nilai agama Islam di SDN Murung Taal. Saya sebagai ASN menjalankan fungsi dan tugasnya yaitu sebagai pelaksana kebijakan publik dengan menjalankan proses kegiatan belajar mengajar di sekolah dengan penuh tanggung jawab dan profesional. Maka saya sudah menjalankan amanat pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yaitu pada alinea keempat, yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa. Kemudian yang kedua, mengenai pelayanan publik, penerapannya dalam kegiatan peningkatan implementasi nilai-nilai agama Islam di SDN Murung Taal. Saya berpedoman pada prinsip pelayanan publik yaitu memperhatikan kebutuhan sekolah atau responsif. Kemudian keterkaitan dengan Whole of Government atau WOG, saya bekerja sama dengan rekan sejawat untuk menentukan kegiatan apa yang sesuai untuk peningkatan implementasi nilai-nilai agama Islam di SDN Murung Taal. Selanjutnya berkoordinasi dengan wakil bidang kurikulum dan tidak lupa untuk menyampaikan laporan kepada Kepala Sekolah SDN Murung Taal. Demikian pemaparan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.